Kelas menengah telah disterilkan. Kebanyakan orang berpikir bahwa menurunnya angka kelahiran hanya soal uang. Pasangan membutuhkan dua penghasilan hanya untuk bertahan hidup dan menambah anak terasa mustahil. Mereka salah. Kekuatan terbesar yang menurunkan angka kelahiran bukanlah perang, perubahan iklim, atau bahkan ekonomi, melainkan birokrasi, peraturan keselamatan, dan keputusan perencanaan. Krisis yang sebenarnya bahkan belum dimulai dan hampir tidak ada yang membicarakannya. Ketika para pria kembali dari perang, mereka langsung sibuk dalam banyak hal. Setelah Perang Dunia II, terjadi peningkatan besar-besaran pada infrastruktur dan ekonomi Amerika Serikat. Euforia karena selamat dari perang membuat banyak orang merasa saat itu adalah waktu yang tepat untuk memiliki anak, dan banyak dari mereka terus menambah anak. Angka kelahiran tetap relatif stabil selama tahun 1950-an, tetapi ledakan kelahiran tidak bisa bertahan lama dan mulai menurun pada tahun 60-an. Turun dari angka tertinggi sepanjang masa yaitu 25,3 per 1000 orang menjadi 14,76 pada tahun 1978. Dan angkanya terus menurun. Per tahun 2026, angka kelahiran saat ini berada di angka 11,96, terendah dalam lebih dari 70 tahun. Namun masih jauh dari yang terburuk di negara maju. Prancis saat ini berada di angka 10,76, sementara Jepang di 6,96, jauh di bawah tingkat penggantian. Orang-orang memang tidak lagi memiliki anak. Meskipun populasi Amerika Serikat belum menurun, banyak orang melihat tren ini dan bertanya-tanya seberapa parah dampaknya nanti. Bagaimanapun juga, AS sedang berada di ambang gelombang pensiun terbesar dalam sejarah karena para boomer semuanya akan keluar dari pasar kerja. Jadi, siapa yang akan menggantikan mereka? Di seluruh Amerika Serikat, kita sudah mulai melihat dampak dari penurunan angka kelahiran dalam bentuk gedung-gedung kosong. Chicago menjadi pusat dari apa yang orang-orang sebut sebagai fenomena sekolah hantu. Otoritas pendidikan kekurangan murid untuk mengisi semua kursi di gedung-gedung yang telah mereka dedikasikan untuk generasi berikutnya. Sebuah studi pada Maret 2026 oleh Manhattan Institute menemukan bahwa di Frederick Douglass Academy High School yang dibangun untuk menampung lebih dari 1.000 siswa, hanya 27 siswa yang saat ini terdaftar. Ini bukan kasus yang terisolasi. Di seluruh Chicago, 255 sekolah diidentifikasi sebagai kurang dimanfaatkan dengan 145 diantaranya lebih dari setengahnya kosong. Sekarang pemerintah kota menghadapi beberapa keputusan sulit. Mempertahankan staf untuk sekolah yang setengah kosong itu mahal dan tidak ada gunanya. Dan banyak sekolah berdiri di atas lahan yang sangat bernilai. Jadi distrik sekolah memilih untuk menutup sekolah, mengalihkan fungsi atau menjual lahannya, dan mendistribusikan ulang para siswa. Hal ini paling terlihat di sekolah dasar, di mana siswa-siswa muda dipindahkan ke sekolah baru sehingga mengganggu pendidikan dan pertemanan mereka. Tapi jika tidak ada cukup siswa, distrik tidak akan terus mengoperasikannya hanya karena niat baik. Namun, ini mungkin hanyalah awal dari masalah yang jauh lebih besar. Masalahnya bukan hanya orang-orang yang memilih untuk tidak punya anak. Masalahnya adalah mereka yang punya anak pun tidak memiliki sebanyak dulu. Keluarga besar dulunya sangat umum, sampai-sampai menjadi hal biasa di acara TV dan film. Dulu itu bukan hanya menghibur, tapi juga menjadi impian bagi banyak orang. Sekarang, hal itu mungkin terasa seperti fiksi ilmiah. Gagasan tentang Amerika yang tidak ramah terhadap keluarga besar mulai mendapat perhatian ketika seorang blogger ibu dan aktivis, Bethany Mendel, menggambarkan situasi serba salah yang aneh yang ia alami. Dia mencoba mendaftarkan keluarganya untuk menjadi anggota pusat komunitas. Mendel dan suaminya memiliki 6 anak, tetapi keanggotaan keluarga hanya menyediakan tempat untuk maksimal 4 anak. Bukan berarti institusi tersebut secara aktif berusaha mengecualikan keluarga besar. Mereka hanya tidak mengira harus mengakomodasi keluarga seperti itu. Ini adalah cerita yang sama di kota-kota di seluruh Amerika. Banyak orang tua merasa bahwa sistem seringkali seolah-olah menghukum mereka karena memiliki keluarga besar. Dan ironisnya, semua itu dilakukan atas nama menjaga keselamatan anak-anak. Meskipun banyak pembicaraan tentang betapa buruknya waktu untuk memiliki anak saat ini, kenyataannya justru sekarang adalah masa yang paling aman bagi anak-anak dalam banyak hal. Angka kematian akibat penyakit masa kanak-kanak termasuk kanker terus menurun. Penculikan anak yang sempat mencapai puncaknya pada tahun 80-an kini sudah jauh menurun dan angka kematian akibat kecelakaan juga berkurang. Hal ini sebagian disebabkan oleh peningkatan langkah-langkah keamanan di berbagai bidang. Namun kemajuan tersebut juga membuat membesarkan keluarga besar menjadi jauh lebih sulit. Memiliki anak bukan hanya berarti menambah satu mulut untuk diberi makan. Itu berarti harus membeli perlengkapan khusus, mengamankan rumah agar aman untuk bayi, dan seringkali harus mengganti mobil dengan yang lebih besar. Setiap bayi baru berarti harus membeli ranjang bayi lagi, car seat lagi, dan pada akhirnya kamar tidur tambahan. Membesarkan seorang anak hingga usia 18 tahun saat ini di Amerika Serikat menghabiskan biaya sekitar $300.000. Lebih dari 10% dari jumlah itu dihabiskan pada tahun pertama saat anak berada dalam kondisi paling rentan. Bagi banyak keluarga besar, sudah biasa jika anak berikutnya lahir hanya sekitar setahun setelah anak sebelumnya. 3 anak di bawah usia 3 tahun terdengar seperti mimpi buruk bagi banyak orang tua saat ini. Setiap bayi baru berarti ada tambahan pengamanan, dan dalam beberapa kasus, itu bukan hanya soal membeli perlengkapannya saja. Ini tentang memiliki rumah yang benar-benar cukup besar untuk menampung keluarga yang tumbuh dengan cepat. Tapi kota-kota besar membuat hal itu menjadi mustahil. Inflasi di pasar perumahan berarti rumah tapak di pinggiran kota bisa dengan mudah mencapai $500.000 hanya untuk rumah pertama. Rumah.
Bagi banyak orang, itu lebih seperti mimpi yang tidak mungkin tercapai daripada tujuan yang bisa diraih. Itu membuat jutaan orang memutuskan bahwa lebih mudah untuk menyewa secara permanen, meskipun itu berarti sebagian besar gaji mereka harus diberikan kepada pemilik rumah. Tapi bahkan dalam hal itu, tidak mudah menemukan tempat yang sempurna untuk membesarkan keluarga, karena apartemen yang cukup besar untuk keluarga benar-benar mulai menghilang. Setiap gedung apartemen yang memiliki lebih dari 3 lantai diwajibkan memiliki 2 tangga terpisah. Jika terjadi kebakaran atau bencana lain, tidak ada yang terputus dari jalan keluar. Sayangnya, ini adalah kode bangunan yang lahir dari sebuah tragedi, sebuah aturan berabad-abad yang secara efektif menghilangkan bagian tengah dari setiap bangunan dan memaksa adanya lorong-lorong yang panjang dan sempit. Yang tersisa hanyalah jalur ruang yang sempit di sepanjang jendela, dan itu masih cocok untuk studio dan apartemen 1 kamar tidur kecil. Apapun yang lebih besar akan menjadi masalah. Apartemen yang paling dicari di kota New York saat ini adalah tipe 3 kamar tidur. Ini hampir menjadi kebutuhan pokok jika sebuah keluarga ingin memiliki beberapa anak. Tapi apartemen besar tidak terlalu menguntungkan. Berkat kode kebakaran dan margin keuntungan, jauh lebih menarik untuk membagi gedung menjadi sebanyak mungkin unit. Hasilnya adalah pasar perumahan yang tidak dibangun untuk keluarga. Di gedung-gedung besar dan baru di kota New York, unit 1 kamar tidur jumlahnya sekitar 10 kali lebih banyak dibandingkan unit 3 kamar tidur. Jadi tidak mengherankan jika tarif untuk apartemen yang lebih besar melonjak hingga 7% hanya pada kuartal keempat tahun 2025. Para broker menggambarkan pencarian apartemen 3 kamar tidur yang terjangkau sebagai sesuatu yang hampir mustahil. Sedikit yang masuk ke pasar langsung hilang dalam perang penawaran. Ini bukan satu-satunya masalah yang dihadapi para orang tua. Jika ada satu hal yang membuat memiliki banyak anak jadi merepotkan, itu soal kendaraan. Kebanyakan kendaraan 4 pintu sudah dilengkapi untuk kursi mobil anak. Bagi sebagian besar keluarga, itu sudah cukup, bahkan jika mereka punya 2 anak. Tapi jika jumlah anak lebih dari itu, semuanya jadi rumit. Keluarga dengan 3 anak bahkan tidak dianggap besar pada masa generasi boomer. Tapi sekarang infrastruktur untuk mereka memang tidak tersedia. Hanya beberapa dari 50 kendaraan teratas di pasaran, termasuk Toyota Sienna, Honda Pilot, dan Volkswagen Atlas yang dilengkapi untuk memasang 3 kursi mobil anak di kursi belakang. 3 kursi mobil anak tampaknya tidak mungkin kecuali keluarga tersebut memiliki anak dalam waktu yang berdekatan. Semua demi keselamatan. Tapi beberapa orang mengatakan ini sudah berlebihan. Banyak orang mengaitkan kursi mobil anak dengan bayi dan balita, tapi Anda akan terkejut dengan berapa banyak negara bagian yang mengatur hal ini. Di New Jersey, yang biasanya dianggap sebagai salah satu negara bagian yang paling memperhatikan keselamatan, ada peraturan ketat yang membuat banyak anak tetap menggunakan kursi booster jauh lebih lama dari yang diperkirakan. Hingga usia 2 tahun, anak-anak harus berada di kursi mobil yang menghadap ke belakang dengan sabuk pengaman 5 titik. Namun, bahkan hingga usia 8 tahun, anak-anak diwajibkan berada di kursi mobil yang menghadap ke depan atau kursi booster. Kurangnya ruang untuk 3 kursi mobil di kursi belakang mungkin tidak terdengar seperti masalah besar ketika Anda berpikir bahwa hanya bayi dan balita yang menggunakannya. Memiliki 3 anak dalam 5 tahun memang cukup jarang terjadi saat ini. Tapi hal ini menjadi perhatian yang jauh lebih besar ketika Anda perlu menyediakan ruang hingga anak-anak beranjak besar. Tiba-tiba, kemungkinan harus memberi mobil baru untuk menampung keluarga yang semakin besar terasa memberatkan. Atau mereka menunda untuk memiliki anak lagi. Inilah yang disebut pajak minivan, dan dampaknya benar-benar nyata. Studi menunjukkan bahwa sejak tahun 1977, lonjakan undang-undang yang menaikkan batas usia penggunaan kursi mobil secara aktif menurunkan angka kelahiran di negara bagian tersebut. Ketika seorang wanita memiliki 2 anak yang masih harus menggunakan kursi mobil di salah satu negara bagian dengan peraturan yang lebih ketat, kemungkinan mereka untuk memiliki anak ketiga turun sebesar 0,73 poin persentase. Itu berarti penurunan sekitar 8.000 kelahiran per tahun. Secara keseluruhan telah terjadi sekitar 145.000 kelahiran lebih sedikit sejak tahun 1980 dan proses ini justru semakin cepat. 90% dari penurunan tersebut terjadi sejak tahun 2000. Semakin sulit untuk memiliki keluarga besar dan itulah mengapa banyak orang memilih untuk tidak melakukannya. Tapi bahkan jika kita memperbaiki setiap peraturan zonasi dan setiap aturan car seat besok, masih akan ada masalah lain. Orang-orang harus saling bertemu terlebih dahulu. Di masa lalu, orang tidak punya pilihan selain keluar dan bertemu orang secara langsung. Berkencan dilakukan dengan memperkenalkan diri kepada seseorang di sekolah atau acara umum, mengatur kencan di tempat umum, lalu melihat apakah kalian cocok. Tapi sekarang orang bisa membangun hubungan dan mengakhirinya tanpa pernah bertemu langsung. Semua itu berkat benda persegi ajaib kecil di saku kita. Dengan smartphone, semua orang bisa mengakses aplikasi kencan kapan saja. Bagi banyak orang, membangun hubungan atau menolaknya semudah menggeser ke kiri atau ke kanan. Dan itu membuat segalanya jadi jauh kurang menyenangkan bagi semua orang. Ada penurunan signifikan dalam aktivitas seks secara keseluruhan. Orang dewasa Amerika sekarang berhubungan seks sekitar 9 kali lebih sedikit per tahun, turun menjadi hanya 54 kali dibandingkan 63 kali. Tapi angka-angka ini sangat dipengaruhi oleh pasangan yang sudah menikah. Bagi anak muda yang belum pernah punya kesempatan untuk berkencan secara offline, bisa jadi sulit menemukan orang yang tepat untuk membangun hubungan dan memulai siklus itu. Hidup pun menjadi serangkaian hubungan yang tak pernah terjalin. Dan bahkan bagi mereka yang sudah menemukan pasangan yang tepat, hidup jadi seperti Netflix and chill tanpa keintimannya. Hidup sekarang penuh dengan gangguan. Dan ponsel pintar adalah pedang bermata dua. Setiap menit di setiap hari, kita dibombardir oleh informasi, notifikasi, dan tawaran hiburan yang menggiurkan.
Dulu, sepasang kekasih mungkin pulang ke rumah dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Tapi sekarang mereka justru sibuk dengan dunianya sendiri meskipun sedang bersama. Mereka mungkin pasangan, tapi masing-masing punya algoritma yang disesuaikan sendiri dan itu seringkali lebih kuat daripada ketertarikan seksual. Ini mulai menjadi krisis dan pemerintah mulai memperhatikannya. Korea Selatan memiliki salah satu tingkat kelahiran terendah di dunia, yaitu 6,69, jauh di bawah tingkat penggantian penduduk. Hal ini disebabkan oleh banyak alasan yang sama seperti di Amerika Serikat, termasuk budaya yang sangat bergantung pada teknologi, tetapi juga berkaitan dengan suasana akademik dan tempat kerja yang sangat kompetitif di negara tersebut. Orang-orang sering menghabiskan sebagian besar waktu mereka bekerja keras demi kesuksesan, sehingga mereka hampir tidak punya waktu untuk mencari pasangan. Banyak faktor yang berperan di Amerika Serikat seperti harga rumah yang tinggi, bahkan lebih ekstrim di sini. Hal ini membuat banyak analis menganggap penurunan angka kelahiran yang cepat sebagai ancaman eksistensial. Pemerintah mulai kehabisan pilihan, jadi mereka hanya menggelontorkan uang untuk mengatasi masalah ini. Pada tahun 2022, Korea Selatan memiliki tingkat kesuburan terendah di dunia, yaitu 0,78 anak per wanita. Angka itu bahkan hanya sepertiga dari 2,1 yang dibutuhkan untuk menjamin tingkat penggantian populasi. Dengan populasi yang menua dan krisis pensiun yang mengancam, pemerintah ingin berinvestasi besar-besaran untuk mendorong anak muda agar menganggap keluarga sebagai bagian penting dari masa depan mereka. Lebih dari 200 miliar dolar telah diinvestasikan dalam program-program yang bertujuan meningkatkan angka kelahiran. Namun, akankah salah satu dari program tersebut benar-benar menyentuh akar permasalahannya? Beberapa inisiatif baru termasuk lebih dari 2 kali lipat tunjangan bulanan untuk orang tua baru dari 300.000 won menjadi 700.000 won, sekitar 500 dolar setiap bulan. Namun pada tahun 2024, jumlah itu telah meningkat menjadi 1 juta won atau 770 dolar. Perusahaan-perusahaan didorong untuk mengadakan pameran produk bayi yang mempromosikan produk mereka kepada orang tua baru dan calon orang tua. Itu adalah upaya terakhir Korea Selatan untuk meningkatkan angka kelahiran. Namun itu tidak berhasil. Angka kelahiran terus menurun. Dan jika Anda bertanya kepada orang-orang di lapangan, pemerintah hanya membuang-buang uang karena mereka terus menyabotase diri sendiri. Korea Selatan masih cukup tidak ramah terhadap keluarga yang tidak konvensional, dengan sebagian besar manfaat hanya tersedia untuk pasangan tradisional pria dan wanita yang memiliki anak. Hal ini membuat proses ini rawan gagal di banyak tahap. Bagi sebagian orang, memiliki bayi masih tampak seperti peristiwa yang penuh sukacita dan spontan, tetapi mereka dengan cepat disadarkan pada sisi lainnya. Ini adalah keputusan besar yang mengubah hidup dan disertai dengan biaya finansial yang sangat berat, serta keputusan strategis yang tidak bisa dihindari. Bagi banyak pasangan, ada serangkaian peristiwa yang harus terjadi terlebih dahulu. Pertama, kamu mulai berkencan, menemukan pasangan yang tepat, lalu kalian berdua menata karir, sampai pada titik di mana kalian mampu membiayai seorang anak. Dan baru setelah itu, kamu bisa mulai. Asal belum keburu terlambat. Para boomer dan generasi X tidak mengerti kenapa generasi baru tidak mengikuti jejak mereka. Tapi faktanya, dunia tempat mereka tumbuh sudah tidak ada lagi. Salah satu alasan keluarga besar mungkin terjadi saat itu adalah karena ada struktur keluarga tradisional. Ayah bekerja keras di pekerjaan tetap penuh waktu, seringkali di pekerjaan yang sama selama 40 tahun. Ibu tinggal di rumah dan mengurus anak-anak yang terus bertambah. Tapi sekarang, hanya 20% keluarga yang memiliki orang tua yang tidak bekerja di luar rumah, dan itu pun sebagian besar berada di daerah pedesaan. Di kota-kota, rumah tangga dengan 2 penghasilan hampir menjadi kebutuhan, bahkan tanpa anak sekalipun. Rumah tangga dengan 2 penghasilan memang menambah pemasukan, tapi secara drastis mengubah logistik, menciptakan celah waktu yang besar, di mana tidak ada orang tua yang tersedia. Dunia telah berubah, dan yang merasakan dampaknya adalah unit keluarga. Mudah untuk menyalahkan ekonomi atas menurunnya populasi. Itu memang masalah, tapi bukan penyebab utamanya. Aturan dan regulasi pada dasarnya telah menjadi lonceng kematian bagi keluarga dengan banyak anak. Memiliki 1 anak saja sudah terasa seperti pencapaian besar dalam hidup. 2 anak terasa seperti tugas yang sangat berat. 3 anak terasa seperti gunung yang mustahil untuk didaki. Bagi sebagian besar pasangan, mereka tidak akan mengenakan perlengkapan mendaki gunung. Mereka hanya akan duduk di bawah dan merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Penurunan angka kelahiran adalah krisis yang serius, tapi seberapa buruk keadaan jika tidak ada kelahiran sama sekali? Tonton bagaimana jika tidak ada bayi yang lahir selama setahun untuk mengetahui kebenaran yang mengerikan, atau klik video ini.